wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dan dirikan solat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Allah perintahkan solat dan menunaikan zakat karena satu hal tidak dilakukan, satu halnya lagi tidak diterima. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan solat namun kita tidak membayar zakat, maka tidak diterima. Ya. Kemudian ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah saja namun tidak taat kepada Rasul, maka kita pun tidak diterima, amalan kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita hanya taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, tertolaklah amal kita. Jadi dua hal ini harus berbarengan. Ya, satu hal harus dikerjakan dan satu halnya pun harus dikerjakan. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tunaikan zakat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Bersyukur saja kepada orang tua namun tidak berterima kasih bersyukur kepada Allah, tidak diterima. Bersyukur saja kepada Allah namun kita tidak bersyukur kepada orang tua kita, itu juga tertolak. Maka dua hal ini harus kita kerjakan. Apabila salah satu cuman kita kerjakan, maka tertolaklah amal kita. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah harus juga taat kepada Rasul. Ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kita. Ya. Di akhir Ramadan ini kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping puasa di bulan ini, kita juga diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, membayar zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang muslim dan muslimah, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Ya, apabila bayi lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka dia sudah wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Misalkan sore ini lahirlah anak kita, nanti malamnya takbiran, ya, malam takbir. Sebelum matahari terbenam anak tadi lahir, maka dia sudah diberikan kewajiban untuk dibayarkan zakatnya, kecuali sudah matahari terbenam di malam takbir tersebut. Nah, ini makanya kita orang-orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, diberikan kewajiban untuk membayar zakat. Ya. Guna zakat tersebut adalah untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, itu gunanya. Ya. Dan juga sebagai untuk kegiatan sosial, membantu orang-orang yang mereka tidak mampu. Ya. Bagi mereka orang-orang yang tidak mampu. Ya, sudah jelas dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi mereka, yakni orang fakir, orang miskin, amil, ya. Kemudian mu'allaf yang dibujuk hatinya dirayu, ya, itu bagi budak. Kemudian orang yang banyak hutang, orang dalam perjalanan, dan orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu 8 golongan diperuntukkan, ya, zakat itu. Nah, kalau zaman sekarang kadang kita berbalik. Padahal dia mampu, ya, tetapi kadang-kadang masih minta zakat.
Padahal dia mampu, tapi masih dia minta zakat. Ya. Coba di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana saat itu umat Islam mengalami kemajuan, mengalami kejayaan. Itulah pemerintahan Islam yang pada saat itu zakat tidak ada yang mau menerima. Ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, zakat tidak ada yang mau menerima. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah mapan kehidupannya. Ya. Ekonomi mereka mengalami kemajuan. Bahkan Baitul Mal, harta negara itu ditawarkan kepada rakyatnya. Siapa yang mau minta, siapa yang mau minta zakat, harta tersebut, Baitul Mal tersebut dipersilahkan. Ya, silahkan siapa yang mau. Ya, ditawarkan kepada rakyatnya. Coba kalau zaman sekarang ditawarkan, ya siapa yang mau harta Baitul Mal atau harta negara, pasti berebut kalau zaman sekarang. Coba bayangkan kalau sekarang. Tetapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, harta Baitul Mal sampai ditawarkan kepada rakyatnya, siapa yang mau, ya silahkan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang pada saat itu tidak mau menerima. Ya, ini zaman kejayaan Islam. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, zakat Baitul Mal sampai ditawarkan kepada rakyatnya, namun mereka tidak ada yang mau menerimanya. Coba kalau kita ya zaman sekarang ini pasti berebut. Ya, sudah jelas kadang-kadang yang kaya sekarang ini berebut. Ya. Apalagi ditawarkan, siapa yang mau ambil silahkan. Waduh, rame ya, itu bahaya kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu tidak, Pak. Ya, malah ditawarkan, tidak ada yang gala. Itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya. Makanya zakat ini untuk menopang, untuk membantu para fakir miskin. Artinya fakir miskin itu berbeda penafsiran fakir dan miskin. Ada yang mengatakan fakir itu dia orang yang tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya, namun dia tidak meminta-minta. Itu namanya fakir. Ya, ini menurut penafsiran salah satu seorang tafsir. Ya. Kemudian kalau yang namanya miskin itu dia di dalam kehidupan sehari-harinya tidak berkecukupan, namun dia sering meminta-minta. Itu namanya miskin. Kalau fakir tadi itu dia miskin, cuman tidak mau meminta-minta. Makanya kita harus tahu, ya, mana orang yang tidak meminta-minta harus kita beri. Ya, jangan hanya yang meminta-minta saja. Ya, makanya kita sebagai orang yang di dalam bidang amil, ya, itu harus mengetahui mana yang berhak menerima zakat tersebut, ya, mana yang berhak yang menerima zakat, ya, mana orang-orangnya kita cari, ya, jangan sampai salah menyalurkan, ya, berbahaya kalau kita salah menyalurkan, ya, yang seharusnya tidak dapat, ini salah juga ambilnya, salah juga panitia zakatnya. Kalau kita memang seperti itu. Nah, ini kegunaan zakat tersebut. Makanya di bulan puasa ini kita diwajibkan untuk membayar zakat, ya, membayar zakat fitrah terutama. Membayar zakat fitrah itu memang ada yang sudah dibolehkan. Ada waktu yang wajib, ada waktu yang makruh, ada waktu yang diharamkan. Ya, waktu zawat artinya waktu yang dibolehkan membayar zakat tersebut ketika di awal Ramadan.
ketika di awal Ramadan itu sudah boleh kita membayar zakatnya. Itu waktu yang dibolehkan. Ya, waktu yang dibolehkan ketika awal Ramadan kita mau membayar zakat fitrah misalkan, itu sudah dibolehkan. Kemudian ada waktu yang wajib. Waktu yang wajib kita membayar zakat tersebut adalah ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, itu adalah waktu yang wajib kita membayar zakat fitrah. Ya, itu waktu yang wajib. Ketika matahari terbenam, ya, malam takbiran, itu waktu yang wajib kita membayar zakat fitrah. Ya. Ada lagi waktu yang lebih afdol. Ada lagi waktu yang lebih afdol. Yang lebih afdol itu kita membayar zakatnya ketika kita akan berangkat melakukan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang afdol, ya. Waktu yang paling utama yakni ketika kita akan berangkat melakukan sholat Idul Fitri. Tetapi jarang kita seperti itu. Nanti kelupaan, ya, lupa. Ya. Kemudian ada waktu yang makruh. Ya, waktu yang makruh kita membayar zakatnya sehabis sholat Idul Fitri. Itu makruh. Ya. Sehabis sholat Idul Fitri baru ingat bayar zakat fitrah. Nah, itu waktu yang makruh. Ya. Ada waktu yang diharamkan, yakni sehari sehabis Idul Fitri kita baru bayar zakat. Itu haram hukumnya. Ya, baru sehari habis Lebaran baru zakat. Itu haram. Jadi ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang diwajibkan, ada waktu yang utama, ada waktu yang dimakruhkan, ada waktu yang diharamkan untuk membayar zakat tersebut. Ya, kita tinggal pilih mana, ya, kita apakah waktu yang dibolehkan, apakah waktu yang diwajibkan. Ya, waktu yang diwajibkan ketika matahari itu terbenam di akhir Ramadan, itu waktu yang diwajibkan. Kemudian ada waktu yang lebih utama, yakni waktu kita akan berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang utama. Ya, ya, kalau kita ketemu dengan orang yang akan menerimanya enak, ya, kita mau berzakat, ya, itu waktu kita berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling utama. Ya, kalau waktu yang makruh sehabis sholat Idul Fitri baru berzakat, itu makruh. Kalau waktu yang diharamkan sehari sesudah sholat Idul Fitri. Ya, itu waktu-waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Ya, tuh, makanya zakat ini itu boleh kita ambil kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena apa? Zakat itu untuk membersihkan mereka, untuk mensucikan mereka yang tidak mau membayar zakat. Ya, ini apalagi keutamaan tentang zakat, keutamaan tentang sedekah. Kata Nabi, "Hafsinu amwalakum bizakah wa daw mardakum bisedekah." Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Kemudian hadapilah segala ujian itu dengan doa. Ya, ini orang-orang yang berzakat. Makanya kita harus menunaikan zakat tersebut.